أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله مع أصحابه الكرام أجمعين. الفاتحة. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali dengan niat khusus kepada salah seorang jamaah kita yang pada saat ini kondisinya masih sakit, yaitu akhina fillah Pak Haji Kirim yang baru beberapa waktu yang lalu sempat opname, tapi sekarang sudah di rumah. Yang sudah jenguk kondisinya masih kurang sehat, masih sakit gitu. Karena itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakit beliau dan sesegera mungkin kita dapat berjamaah kembali dengan beliau seperti biasanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. Ta'alahim ghair maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid daraini amin. Amin ya rabbal alamin. Al-awwalu minal khamsati allati tajibu fil mayyitil muslimi ghairi syahidi atau ghairi syahidi wa ghairi suqti muslihu fayakfil ghuslu min kafirin wala yakfil gharaqu walidha qala walau ghariqan lianna ma'muruna bi ghuslihi fala yasqutul fadhu anna illa bi fi'lina a'ni jinsal mukallafina walau sabiyan ghairu mumayyizin aw majnunan aw minal jinni aw tasilul mayyiti nafsahu karamatan kama waqa min sayyidi Abdillahil Manufi wa min sayyidi Ahmad al-Badawi amin sayyidi Ahmad al-Badawi nafa'anallahu bihima amin ya rabbal alamin. Kajian kita sampai dengan malam ini, kita sebenarnya mau masuk untuk mengkaji tentang sholat jenazah. Sholat jenazah, karena selama ini masih kita membahas tentang sholat. Ya, namun karena persyaratan-persyaratan itu harus dipenuhi ketika kita hendak melaksanakan sholat jenazah, maka terlebih dahulu kita kaji dulu, kita bahas dulu tentang hal apa saja ya yang harus dilakukan oleh kita yang hendak melaksanakan sholat jenazah. Dan karena itu maka tentu kita harus tahu, wajib tahu tentang hal-hal apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum sholat jenazah itu sah untuk dilakukan. Pada waktu yang lalu sudah kita bahas ya beberapa hal terkait dengan apa itu perlakuan terhadap jenazah atau mayit. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu ya bahwa sahnya sholat jenazah itu pertama-tama ya harus jenazah itu sudah dimandikan terlebih dahulu. Artinya kalau jenazah atau mayit belum dimandikan, maka tidak sah hukumnya
sholat jenazah terhadap mayit yang belum dimandikan, yang pertama. Karena itu maka ya ketika kita hendak melaksanakan sholat gaib untuk seorang jenazah, kita harus pastikan dulu apakah jenazah yang mau disolat gaibkan itu sudah dimandikan belum. Harus dipastikan dulu. Atau kalau umpamanya konfirmasi untuk itu sulit kita dapatkan, maka bisa kita pakai uzon, artinya dugaan, tapi dugaan yang kuat yang menyebabkan kita ya kuat sekali dugaan kita bahwa dia sudah dimandikan. Maka baru boleh kita melaksanakan sholat jenazah untuk mayit tersebut. Ini dulu. Karena tidak sahnya sholat jenazah tanpa mayit terlebih dahulu dimandikan, maka kita harus paham bahwa ya memandikan mayit atau jenazah itu hukumnya wajib. Bagi kita adalah hukumnya fardu kifayah. Ya, itu hukumnya wajib. Tapi muncul pertanyaan adalah bahwa misalnya ya, kalau umpamanya jenazah itu tidak bisa dimandikan. Taruhlah misalnya seperti yang disebutkan di sini ya, law khuriqa bin nari wa kana bihaitsu law ghusila taharra. Nah, kalau umpamanya jenazahnya tidak bisa dimandikan, karena apa misalnya? Misalnya pada kasus jenazah yang terbakar, sehingga rusak tubuhnya. Kalau dimandiin, bisa saja dia rusak, tambah rusak dia tubuhnya itu. Nah, ini solusinya apa? Solusinya tidak usah dimandikan. Kalau begitu apa yang dilakukan? Yang dilakukan untuk jenazah semacam ini menjadi pengganti memandikan itu adalah ditayamumkan. Wajib ditayamumkan. Sebagai pengganti mandi itu. Jelas niki? Kalau tidak bisa dimandikan, maka ketika memungkinkan untuk ditayamumkan, ya, maka itu pengganti mandinya adalah tayamum, ditayamumkan jenazah tersebut. Nah, dan perlu kita ingat bahwa menayamumkan jenazah itu persyaratannya antara lain adalah jenazah itu harus benar-benar suci daripada najis. Tidak boleh ada najis yang ada di tubuhnya itu. Ya. Dan kalau misalnya ada najis yang tidak bisa dihilangkan sebelum ditayamumkan, ini apa yang harus dilakukan? Ulama ada dua pendapat. Pertama, tidak perlu disolatin sampai segitu. Tidak usah disolatin. Tapi Imam Syekh Al-Bajuri mengatakan, orang muslim tidak disolatin kan tidak etik sekali sepertinya menurut dia itu. Makanya libarurah menurut beliau itu tayamumkan sajalah sudah. Dan sholatkan saja sudah dalam kondisi barurat. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak perlu disolatkan, tidak disolatkan. Sampai segitulah ya hukumnya cara menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan pengurusan jenazah. Dan bagaimana kalau umpamanya di sini saya katakan ya walau ta'azzara tuhruhu ka'an waqa fi hufratin mata'azzara ikhrajuhu wa tuhruhu lam yusalla alaihi. Nah, kalau umpamanya mandiin tidak bisa, ditayamumin juga tidak bisa. Pada kasus misalnya ada orang jatuh di suatu jurang atau sumur
ya, sehingga dia meninggal di sana, sehingga tidak bisa dikeluarin. Ini mau apa ini? Kan itu persoalannya. Berarti praktis dimandiin tidak bisa, ditayamumin juga tidak bisa, maka jangan disolatkan. Sudah tidak disolatkan, selesai sudah, sampai situ sudah jadi kuburannya. Ya, jadi tidak perlu. Ya, tidak perlu, tidak disolatkan. Jadi sudah selesai sampai di sana saja. Ya, tidak perlu disolatkan. Berarti kurang syaratnya. Iya, memang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, karena syarat disolatkan dia harus dimandiin dulu, kan gitu persoalannya. Tidak sah disolatin kalau belum dimandiin atau ditayamumin, kan gitu. Nggih, sila. Oh, nggih. Sebelum ditayamumkan dibersihkan karena syaratnya itu kan harus tidak suci dari najis ya. Sekarang yang menjadi permasalahannya bagaimana tidak tahu ya najis. Nah, kan kalau hukum najis yang seperti ini kan hukumnya hukum zahir yang dipakai, dalam artian bahwa di sana misalnya ada darah seperti itu kan di tubuhnya misalnya, atau maaf niki ini yang meninggal ini orang laki yang sudah disunat tapi anunya apa itu tidak bisa nah ada kulupnya itu tidak cukup kebuka gitu, sehingga kemungkinan najis itu akan ada di sana kan gitu. Nah sampai segitu itu. Kalau umpamanya tidak bisa dia masih dibuka dan diyakini najis di sana ada, nah ini yang dimaksudkan antara lain. Yang saya maksud begini Ustaz. Oke, tidak. Yang najis ini berarti tanpa wudu juga kan tidak najis namanya. Tanpa? Misalnya, katakanlah contoh si A dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan tidak ada wudunya, dia meninggal. Tiba-tiba sesuatu dan lain hal meninggal, tidak ada wudu. Terus? Enggak sila. Enggak? Ya, tiba-tiba dia terbakar sehingga tidak layak dia untuk dimandikan, dia ditayamumkan. Tapi mayit ini tidak ada dalam keadaan wudu. Yang dimaksud najis itu yang bagaimana maksudnya? Najis yang kelihatan jelas ada di tubuhnya itu. Nah, itu maksudnya. Najis yang kelihatan zahir kelihatannya ada di tubuhnya itu. Misalnya ada darah nempel, kan najis darah itu. Nah, itu maksudnya. Jadi persyaratannya darahnya itu dibersihkan dulu ya, baru ditayamumin. Bagaimana kalau najis itu di tubuh orang ini dan mau dimandiin kan ini? Dia jenazah mau dimandiin, tapi najisnya ada. Nah di sini kalau jenazah ada najis di tubuhnya, ketika diguyur dengan air waktu dimandiin itu bisa hilang najis itu, tidak persoalan. Jadi artinya tidak mutlak harus dibuang najisnya dulu baru dimandiin gitu. Jelas niki? Akan tetapi kalau umpamanya ketika diguyur dengan air seperti itu tidak hilang najis itu, maka wajib sebelum dimandiin dicucikan dulu najis itu. Jelas niki? Itu yang dimaksudkan. Jadi najis yang zahir, kelihatan zahir seperti itu. Nah satu. Kemudian di sini dikatakan bahwa ya kemudian di sini dikatakan bahwa wala yakfil gharqu wa lidza qala wala ghariqan. Nah, bagaimana wajib tidak dimandiin seseorang jenazah yang meninggalnya karena tenggelam? Tenggelam, kecolak apa? Ya.
Ya, diangkat gitu loh. Kan sudah wajib tadi dimandiin. Ini pertanyaannya. Udah mati karena dia tenggelam. Angkat. Nih, angkat jenazahnya. Wajib nggak dimandiin? Pertanyaannya. Nah, di sini dikatakan bahwa tetap hukumnya wajib dimandiin. Wajib dimandiin. Padahal dia sudah mandi. Karena apa? Apa alasannya? Apa alasannya di sini? Karena itu perbuatannya harus diperbuat secara sengaja oleh manusia yang hidup gitu loh. Itu persoalannya, itu masalahnya. Makanya kondisi apapun manusia yang hidup itu ya bisa memandikan seorang jenazah. Termasuk hatta kalau umpamanya yang memandikan itu adalah orang kafir, nah sudah dimandikan oleh manusia namanya. Dan itu sah. Itu dia. Sampai orang kafir yang memandikannya kan manusia itu. Itu sah dimandikan oleh orang kafir sampai segitu anunya. Yang penting ada sentuhan, ada upaya manusia untuk melakukan kegiatan memandikan itu. Hatta di sini sampai dikatakan bahwa ya ani jinsal mukallafin walau sabiyan ghairu mumayyizin. Hatta walaupun yang memandikan anak kecil, tapi orang yang anak kecil sudah memayyiz. Dia yang memandikan jenazah seorang jenazah sah. Walaupun dia anak kecil. Ya. Atau bahkan di sini dikatakan au majnunan, atau orang gila yang mandiin dia. Orang gila, sah itu. Sampai segitulah hukumnya. Minal jinni, atau kita tahu bahwa ada jin yang mandiin dia. Misal jin sah itu. Kenapa jin sah? Ya, kenapa jin sah? Karena dia termasuk makhluk yang mukallaf dia, yang dituntut untuk melaksanakan syariat sama dengan kita. Jadi manusia maupun jin itu adalah makhluk yang mukallaf, yang dituntut untuk melaksanakan syariat. Makanya jin sah. Justru akan tetapi di sini dikatakan bahwa atau bahkan di sini dikatakan bahwa kalau umpamanya yang mandiin malaikat, manusia dia bukan, jin juga dia bukan, tapi dia malaikat yang mandiin. Bagaimana hukumnya hasil mandian malaikat? Tidak sah itu. Coba ayo. Karena tidak sah. Wajib dipandiin oleh manusia maupun kalau ada jin ya. Sampai segitu tuh hukumnya. Jadi harus manusia. Nah manusia yang harus. Termasuk yang gila. Masuk kalau ada yang gila atau yang anak kecil, ya sebangsa manusia, sebangsa jin. Sampai segitu. Atau bahkan di sini disebutkan di sini disebutkan adalah bahwa atasilul mayyit nafsahu karamatan kama waqa min sayyidi Abdullahil Manufi min sayyidi Ahmad Al-Badawi dan sudah yang ceritakan dahulu. Atau bahkan mungkin ada manusia yang memandikan dia sendiri, dia mandiin dirinya sendiri. Kan manusia yang mandi. Orang mati, orang sudah mati, meninggal dia. Pas mau dimandiin, bangun dia mandiin dirinya sendiri. Ya, mau kabur mau enggak, yang jelas dia bisa mandiin dirinya sendiri kan, pergi ke jeding dia mandiin sendiri, mandi blak misalnya kan, mandi sendiri itu sah enggak? Sah, karena yang mandiin dia siapa? Manusia. Nggih, sila. Tadi kalau katakanlah kalau misalnya kita masuk sekolah, tiba-tiba dia juga mandi. Karena terus sesuatu kesalahan saya mati. Dan tidak harus diwajibkan mandi, apa bedanya dengan yang ya, kalau yang tadi kan dia tidak mandi, dia kecelep. Dia tidak ada yang mandiin dia kan? Teleponak kan? Teleponak lain kan mandi, dia nak beli jeding. Di dalam kolam. Iya. Mati dia. Terus siapa yang mandiin dia? Kan tidak ada. Wajib dimandiin. Kalau tadi kan dia sendiri yang mandiin dirinya sendiri. Dia mati dulu. Iya. Dia mati dulu, dia bangun, dia mandiin dirinya sendiri. Kan upaya manusia untuk dirinya sendiri. Nggih.
kan misalnya Ya. kalau nggak salah Orang ke. Ustaz katakan ada ulama yang Waduh. waktunya meninggal tidak dia mandikan dirinya sendiri. Bukan yang itu. Dia sudah mati, ini baru bangun lagi mandiin sendirinya. Hidup Malik, bukan hidup Malik. Dia saking keramatnya. Bukan, dia saking keramatnya. Mati ini maksudnya. Dia orang sudah mati, ya. Astagfirullah. Ini katakan bahwa kama waqa min sayyidi Abdullah al-Manufi min sayyidi Aman al-Badawi. Ada dua orang yang disebutkan dalam kitab ini. Namanya adalah Syekh Abdullah al-Manufi. Beliau ini setelah yang telusuri sejarahnya, beliaunya adalah salah seorang waliullah dari Mesir. Pada abad ke-13-an dia hanya hidup. Ya. Dan yang kedua adalah namanya adalah Syekh Ahmad al-Badawi. Dia ini orang dari Maroko asalnya. Bersamaan waktunya abad ke-13-an juga. Begitu dia dia meninggal, sudah selesai, sudah meninggal, sudah. Tapi pas mau dimandiin, bangun dia pergi mandi sendiri gitu. Itu saking keramatnya dia, saking karamahnya. Disebutkan di kitab ini. Saking karena karamahnya. Kalau ada yang begitu kapan saja, sudah sah. Iya. Kasus ini Ustaz. Nggih. Nggih. Sila. Nggih. Jadi misalnya sekarang saya naik kapal, ini sengaja kan, katakanlah kapal itu tenggelam, Mati. Nggih. Berusaha dari sana itu mencari sampai diputuskan oleh pemerintah bahwa saya ini dalam keadaan sudah meninggal, tidak ada harapan hidup. Nggih. Artinya ditemukan jenazah orang itu. Ya, tapi tidak ditemukan jenazah ini. Oh, dia ditemukan. Tidak ditemukan. Nah, terus pertanyaannya, nggih. Sampai Jadi diputuskan sama pemerintah bahwa dia sudah mati. Nah, kan kita dianjurkan untuk sholat gaib. ya. Nggih. Terus pertanyaannya apa disolatin atau tidak? Setelah dinyatakan bahwa si A ini meninggal, Sudah lama soalnya kan? dengan sholat gaib, kan tiba-tiba pada suatu saat ketemu mayatnya ini, diangkat mayat itu terus ke darat. Tadinya kan sudah disalat gaibkan, apakah wajib hukumnya untuk sholat jenazah? Tadi kasusnya ngapain disolatin? Dia tidak pernah dimandiin. Tidak sah itu sholat itu. Gaib itu. Jadi begitu ketemu langsung ditanam. Ya, kalau sudah muncul, dia sudah muncul kan dimandiin itu. Tadi kan kasus orang hilang, mati tenggelam di laut yang tidak ditemukan kan. Nah itu kan kasusnya. Orang yang seperti ini persis sama dengan kasus orang yang tadi masuk ke jurang itu yang tidak bisa diangkat, tidak dimandiin, tidak disolatkan. Sama dengan kasus tadi, dia tenggelam, tidak ketemu, dia ditemukan jenazahnya, jangan disolatin, tidak sah sholatnya. Kalau misalnya dia tenggelam, iya. Tidak usah dia. Mayatnya itu, jadi tidak perlu disolat. Tidak sah sholat, tidak perlu disolatin gitu. Itu dia. Jelas Niki? Tidak perlu. Nah kecuali kalau mayatnya diketemukan, wajib dimandiin dulu baru disolatin gitu. Pelaku 4. Iya, yang itu tadi, yang sebelumnya itu. Nah itu kasus, ya itu kasus yang seperti itu. Kemudian lagi, kaitannya tadi adalah bahkan di sini kalau seandainya ada walau mata mautan haqiqiyan summa juhira summa ahya hayatan haqiqiyatan summa mata wajib tajizun akhar. Kalau seandainya di sini katakan dan yang namanya para ulama sudah siapkan segala hukum kemungkinan akan terjadi walaupun itu kecil kemungkinannya tapi sudah disiapkan seperti ini. Seandainya ada orang mati beneran mautan haqiqiyan, mautan haqiqiyan. Mati beneran. Semua juhiza kemudian dipandiin, sudah disolatin, dikapanin, hidup lagi dia. Misal, ini misal, hidup lagi dia. Bagaimana yang ini? Setelah hidup mati lagi dia. Nanti seperti
Sudah itu sempat dia hidup, lagi mati dia. Mati suri. Enggak, dia mati beneran mati menurut dokter, nah menurut ilmu dokter sudah dicarikan ahli medis, ternyata dia mati orang ini. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala misalnya hidup lagi dia, padahal dia sudah disolatin, sudah dimandi, mau diapain orang ini? Tuh, sampai segitu. Apakah ini dikatakan bahwa wajibat rajihun akhar? Di sini dikatakan bahwa wajib diulang itu pekerjaan itu. Sampai segitu anunya. Ya, enggak bisa kita sudah dimandiin, sudah disolatin. Iya, itu enggak jadi itu. Enggak sah ya. Ulang mandi lagi. Diulang mandiin. Ya, diulang dimandiin, disolatin. Sampai segitu hukumnya. Walaupun hidupnya sebentar. Walaupun hidupnya sebentar. Tapi sudah hidup dia. Nah, jadi sampai segitu-gitu yang namanya hukum itu sudah dipersiapkan oleh para ulama. Ya, walau mautan hakikian, summa juhira, summa ahya hayatan hakikiyatan lagi, summa mata wajibat tajizun akhar. Wajib hukumnya untuk diurus lagi ulang. Tapi segitu tuh hukumnya. Jadi dengan demikian maka di sini disebutkan bahwa memandikan jenazah mensolatkan jenazah itu hanya sah kalau jenazahnya sudah dipandiin terlebih dahulu, atau tidak bisa dipandiin sudah ditayamumin terlebih dahulu. Okay. Hukumnya kalau misalnya tidak di rumah setelah dimandikan dikafanin, ada di situ keluarga terdekat yang menyarankan di rumahnya. Kemudian dibawa mayat ini ke masjid. Bagaimana hukumnya kalau yang sudah salat di rumah itu sholat lagi di nanti insya Allah dia akan terbahas itu. Ada persis yang perlu ditanyakan akan ada. Tapi kebetulan karena masih ini kan belum sampai sana, ya nanti akan panjang pembahasannya itu, lumayan panjang itu kaitan dengan akan masuk sana. Ini dulu ini kaitan dengan itu. Nah kemudian yang berikutnya masih dengan kaitannya dengan memandikan itu, ya di sini disebutkan bahwa memandikan jenazah itu adalah ya rata dengan air paling tidak satu kali, ya minimal apalnya rata dengan air yang penting, walaupun satu kali disiram. Nah, ratanya itu yang penting. Nah sekarang di sini dikatakan ya, walau ajazna amtan bil ma'i wajabat aja ma'anahu wa aqallul ghusli hasilu bi ta'mimi badanihi bil ma'i marratan wahidatan min ghairi hailin. Nah, memandikan jenazah itu sekurang-kurangnya rasa tubuhnya. Nah, rata basah dengan air gitu. Basah semua. Jangan sampai ada yang diyakinkan harus rata. Bahkan walau junuban ya, walau linahbi junubin wa haibin ya bila walau linahbi junubin wa haibin bila niyatin. Nah, sini dikatakan bahwa bahkan walaupun ya orang itu junub mati dalam keadaan junub gitu loh, mati dalam keadaan junub. Yang pernah junub kemudian termasuk junub kan orang haid atau nifas kan junub semua namanya itu, mati orang ini ya. Nah cukup dimandiin satu kali doang, niki hukumnya. Jadi tidak perlu dimandiin junub itu loh, satu kali itu saja, mandi jenazahnya itu saja itu loh. Suci artinya sudah. Jadi kalau Arab misalnya orang junub mati, dia meninggal tadi malam, dia cerita junub misalnya kan, bagaimana caranya yang begini ini ya, tidak perlu dimandiin junub orang itu, cukup dengan mandiin jenazah itu sudah selesai. Itu hukumnya. Jangan dengan yang bingung, Bang. Ada yang bingung seperti itu. So, bagaimana orang junub dia mati, bagaimana mau diapain? Itu sudah cukup bisa mandi jenazah. Iwannya walau junuban itu maksudnya adalah yang mandi jenazah ini sekaligus mandi junubnya gitu. Jadi cukup dengan mandi jenazah itu dia. Jelas Niki? Karena begini Ustaz. Okay.
Ini kejadian di Daksanaku. Oh, oh pernah kejadian. Oh. Ya, mohon maaf. Ya. Berhubungan sama suami. Nggih, junub dia. Mungkin itulah penyebabnya. Itu habis langsung dia meninggal. Oke. Nah, itu terjadi perdebatan antara ulama tokoh itu. Oke. Yang pertama mengatakan wajib dijunubkan dulu, Dimandi junubin. Iya, iya. Itu kejadian. Iya. Jadi kesimpulannya menurut para ulama, meskipun ada satu orang yang mengatakan dimandiin, tapi lemah sekali itu. Ya, ulama hampir semuanya berpendapat mengatakan bahwa cukup mandi jenazah itu menjadi mandi junub, tidak perlu. Iya, tidak perlu dimandi junubin gitu. Itu kasus seperti itu. Nah, maka itu yang kemudian ingat, betul-betul ingat bahwa bila niyatin wala tajibu fihi niyatul li annal qasda bihin nazafah wala tatawaqqafu ala niyatin lakin tusan. Nah ini untuk memandikan jenazah itu kan hukumnya wajib dipandiin kan jenazah itu, tetapi niat memandikan jenazah itu tidak wajib oleh orang yang memandikan itu. Kalaupun tidak pakai niat, sah. Akan tetapi hukumnya apa? Sunat hukumnya. Sunat berniat memandikan jenazah itu. Hukumnya sunat tapi tidak wajib. Yang wajib itu memandikannya. Memandikannya ya, makanya boleh orang kafir kan? Karena tidak dituntut niat itu. Nah, anak orang gila boleh, karena tidak wajib niat itu. Iya, kalau jin sudah misalnya dia mukallaf misalnya, tapi kalau ini masih orang gila, orang anak-anak, orang apa ndak itu boleh memandikan. Karena memang tidak apa, karena memang tidak perlukan niat. Tidak menjadi syarat sah pemandikan jenazah itu pakai niat gitu. Jelas niki? Ini perlu tidak pakai niat dia, tapi hukumnya sunat. Hukumnya sunat ya, memandikan jenazah pakai niat gitu. Nah, karena itu maka kalau mau lapas niatnya di sini diajarkan ya, nawaitul wudu al masnuna li hadzal mayyiti. Ya. Jadi di sini nawaitul wudu al masnuna ya, wudu kal hayy. Nawait wa min walihatul belakang yaqula alazhinaitul wudu al masnun li hadzal mayyit. Nah, niatnya adalah aku memandikan mayit ini karena Allah Ta'ala. Itu niatnya kan. Lapasnya seperti tadi, nawaitul wudu al masnuna, memandikan apa? Nawaitul wudu al masnun li hadzal mayyit, itu lapas niatnya, aku memandikan jenazah ini. Akan tetapi di samping jenazah itu wajib dimandikan, tapi kan sunat untuk diwuduin. Sunat untuk memubukkan jenazah, hukumnya sunat. Jelas niki? Kalau udah diwudukan enggak masalah, tapi hukumnya sunat. Cuma persoalannya di sini adalah memubukkan jenazah itu hukumnya sunat, tapi wajib berniat orang yang memubukkan ini dia. Kan kebalik jadinya. Tapi orang yang memubukkan itu dia wajib berniat memubukkan jenazah mayit itu. Kalau tidak berniat bahkan tidak sah bubuk yang apa jenazah itu gitu. Ini kebalik. Jadi niat wajib mandi wajib, memandikan jenazah wajib, tetapi niatnya menjadi sunat. Sementara dimandikan dulu baru diwudukan. Iya. Baru diwudukan. Semua yuabihu. Kemudian memwudukan itu wajib pasang niat. Niat memwudukan mayit. Itu wajib. Kenapa wajib? Kalau dia misalnya tidak berniat memwudukan mayit, maka wuduk mayit itu tidak sah. Itu masalahnya. Ya, wudunya apa niatnya wajib. Nah dia maka terjadi bahwa memandikan jenazah itu wajib, niatnya sunat. Mewudukan jenazah itu sunat, niatnya wajib. Nah itu kebalikannya. Kan yang begini harus kita tahu ilmunya yang begini-gini kan. Karena akan kita berhadapan dalam kondisi sehari-hari kita setiap hari itu. Ya, jadi itu. Nah, kemudian kalau umpamanya muncul masalah lagi.
Ada yang masalah jenazah sudah wudu, terus digorap sama orang yang ajnabi, digini, batal enggak wudu jenazah ini? Itu pertanyaannya. Ya, tidak batal, betul, tidak batal. Yang batal adalah wudu orang yang menggorap ini. Nah itu dia. Ya, ini di tanpa lapis. Iya, tapi kita batal wudu kita kalau kita yang nyentuh yang masih hidup ini. Tapi dia tidak batal wudunya. Si mayit itu sendiri. Ya, itu lika-liku apa kaitannya dengan memandikan jenazah. Ya itu dia. Wal ghuslu yatawaffa wala niyati ma'annahu wajibun. Jadi itu kira-kira apa secara garis besarnya mengenai apa itu memandikan dan kemudian apa mentayamum jenazah. Kemudian kalau umpamanya tadi tidak memungkinkan untuk bisa dimandiin mayit itu karena kondisi tertentu, maka ditayamumkan. Tayamum tidak bisa, tidak disolatin gitu. Ya, tidak disolatin. Ya. Termasuk misalnya fa lam yujad illa ajnabiyyun fil mayyitil mar'ah ajnabiyyatun fil mayyitir rajul yummima. Nah, jadi sampai hukumnya adalah kalau untuk jenazah laki-laki tidak ada orang di sana, yang ada cuma orang perempuan dan itu orang jauh, orang ajnabi. Bagaimana? Nah, di sini mau dimandiin tidak mungkin, harus yang mandiin kan harus dekat orang jauh itu, bukan mahram. Ya bagaimana ini? Ya, sampai di sini ini tidak bisa dimandiin, praktis tidak bisa dimandiin jenazah itu. Ya, harus balik ya. Iya ya, tidak ada. Kalau begitu bagaimana? Di sini boleh tayamum, boleh ditayamumkan, pakai lapis ditayamumkan oleh yang bersangkutan. Pakai lapis untuk ditayamumkan. Iya, jadi itu langkah cara untuk mengatasi masalah seperti ini. Jadi ditayamumkan. Nah, sekali lagi kalau umpamanya tidak bisa ditayamumkan, ya karena kasus-kasus tertentu, karena masalah tertentu, maka ya apa boleh buat? Tidak disolatkan dia. Ya, tidak disolatkan seperti itu karena sahnya ya mensolatkan jenazah itu kalau sudah dimandiin atau ditayamumkan. Nah itu dia. Jadi yang punya hak untuk menyalatkan itu adalah yang laki sebenarnya. Tapi yang kemudian nanti ada pas bab sholat kita akan bicarakan ini. Yang tadi itu pas pada bab sholatnya nanti. Ini insya Allah minggu depan masuk ke sana. Kita masuk aja ke sana nanti. Ya. Baik, karena sudah isya ini kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Tidak masalah. Tidak masalah. Nanti akan ada itu sekalian. Jadi sholat bab sholat jenazahnya itu. Ya. Ah, belum masuk sana ya. Nanti yang sholat. Nah, ini kan belum sholat, ini belum masuk ke sholatnya, baru persiapan sholat. Jenazah saat dimandikan. Oh dimandikan. Tidak dituntut apa-apa. Dia tidak dituntut apa-apa, bebas. Tidak dituntut apa-apa. Ya. Nah, tapi nanti coba kita lihat kembali ya. Ya kita lihat kembali nanti. Sila. Bagaimana latihan praktek mandi mayat. Oh. Iya. Ya tapi ya kan enggak sulit sebenarnya itu ya enggak sulit. Tapi ini kan trik-triknya ilmunya dulu lah kita nanti ya satu saat nanti bisalah kita lakukan itu dengan praktik yang seperti itu kan harus ada yang bisa dijadikan jenazah atau apa dan sebagainya kan gitu nanti. Yang jelas itu adalah ilmunya dulu yang kita anukan. Kita konfirmasi dengan yang biasa memandikan jenazah. Yang paling pokok adalah orang yang memandikan jenazah punya ilmu yang begini. Wajib punya ilmu yang begini ini. Karena kan ini pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau kita yang jarang ya alhamdulillah kita tahu ilmunya. Tapi yang memandikan itu ya dia wajib tahu ilmu yang begini apa yang terjadi nanti seterusnya. Baik mungkin terima kasih ya sila. Apakah hukumnya itu wajib kalau dimandikan pakai sabun atau bagaimana? Nah, ya betul. Ada di sini ya, ada di sini nanti. Kalau wajib enggak sih, tapi itu sunat.
dan bidara, disabunin apa dan sebagainya. Enggak. Ya, itu sunat ya. Yang penting kalau umpamanya misalnya ya meninggal, ada yang bawa misalnya ke kolam, gilingan aja sudah cukup. Misalnya ada orang meninggal, iya, udah cukup sampai begitu. Asalkan manusia yang gituin dia. Iya, iya. Dan itu misalnya orang gila, nggak apa-apa. Artinya sah. Sah itu, sah. Itu yang penting sah. Itu yang penting. Ya. Ya, itu sudah ini normal, ya kan itu idealnya. Ya itu kan idealnya. Tapi kalau umpamanya dia orang meninggal, dia pungguk, bukan dia bawa ke kolam. Oh, kalau bukan pungguk di kolam, sudah. Angkat sudah. Baik, masyaallah wa Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Oh, demikian. Langsung biar.